Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Fathan Alfirdaus Hardika Putra, kelas 12 MIPA 1 dari Madrasah Aliyah Wahid Hasyim. Nah, di sini saya bersama dengan teman saya. Oke Mas, bisa diperkenalkan namanya? Nama saya Habib Maksum dari kelas 12 Excellent Madrasah Aliyah Wahid Hasyim. Sebelumnya kami ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu pengasuh yang telah membimbing kita sehingga kita bisa menjadi insan-insan yang mulia, insya Amin, Allah. Allahumma amin. Lalu selanjutnya apa yang kita lakukan di sini, Mas? Jadi di video kali ini kita ingin sedikit berdiskusi lah, diskusi Oke. tentang salah satu kitab yang kita pelajari di pondok pesantren kita ini, yaitu kitab Qawaidul Fiqhiyah. Seperti itu. Bisa diterangkan kitab Qawaidul Fiqhiyah itu menerangkan tentang apa, Mas? Jadi di dalam kitab Qawaidul Fiqhiyah itu terdapat prinsip-prinsip hukum Islam yang di dalamnya itu mengatur kita itu pas dalam hal ibadah ataupun saat muamalah. Jadi ketika kita dihadapkan dalam permasalahan ini, itu kita harus bagaimana, ya kan aturan-aturan. Memilih salah satunya. Iya, ada sendiri di kitab Qawaidul Fiqhiyah ini udah ada kaidah-kaidahnya seperti itu. Lalu apakah kita akan membahas semuanya, Mas, atau kita akan merinci? Kalau bahas semuanya sepertinya kok banyak banget. Kita di dalam pertemuan kali ini membahas satu Qawaidul Fiqhiyah aja. Satu kaidah fikih aja udah. Lalu kita mau memilih yang mana, Mas? Jadi di video kali ini itu kita mau memilih satu kaidah pokok yang kedua, yaitu yang berbunyi al yaqinu la yuzalu bisyaki, yang artinya keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan sebuah keraguan. Ya, bisa diberikan contohnya kepada teman-teman, siapa tahu teman-teman belum tahu artinya apa, belum tahu contohnya kan. Jadi di dalam kaidah ini kita itu kalau sudah melakukan sesuatu hal yang yakin, tidak bisa yang yakin itu terus dihilangkan kalah dengan yang ragu. Karena firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhanna, inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a." Wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhanna. Kebanyakan dari mereka itu tidak mengikuti kecuali persangkaan. Inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Sesungguhnya persangkaan itu tidak berguna sedikit pun untuk mengantarkan kepada kebenaran. Seperti itu. Jadi contohnya kita ini sudah wudu nih. Terus kita terus melakukan hal apa? Terus kita ragu. Bisa gitu kan kita. Pas kita habis maghrib, wudunya sebelum maghrib terus mau isya, kita kira-kira aku batal urung ya. Yang jelas kita udah melakukan itu apa? Yang wudunya udah jelas kita udah melakukan wudu. Yang masih ragunya udah kentut apa belum? Nah seperti itu kita memilihnya yang belum kentut. Karena yang jadi yakin ini udah wudu, udah yakin. Kalau misalnya yang tidur itu gimana, Mas? Kan kadang kan waktu subuh kan kerasanya saya sudah tidur atau belum, itu jadi bagaimana itu? Kalau tidur nanti pembahasannya beda lagi. Beda lagi kalau udah tidur kan ada tidurnya yang seperti apa. Ini Model-model tidur. Iya. Sekarang di video kali ini kita fokus dulu tentang ini. Oh ya Mas, kalau masalah ini Mas, kalau misalnya kita waktu sholat itu terus ada merasa waktu rukuk atau habis sujud itu ada letupan-letupan kecil, itu bagaimana Mas? Kayak pas kita lagi mau rukuk, kayak pluk gitu kan? Ya begitu. Kayak kentut tapi nggak kentut, cuma kayak ada ini. Sebenarnya masalah itu udah dijelaskan di dalam hadis Rasulullah SAW di dalam Sahih Muslim, Mas. Di An Abi Hurairah, kalau nggak salah begini hadisnya. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza wajada ahadukum fi badanihi syai'an fa ashkala 'alaihi akhraja minhu syai'un amla fala yakhrujanna minal masjid hatta yasma'a sautan aw riha." Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika salah seorang di antara kalian itu merasakan sesuatu di perutnya,
terus dia itu susah untuk menentukan apakah itu udah keluar kentut tadi kan, apa itu udah keluar apa belum. Terus fala yakhrujanna minal masjid, jangan keluar dari masjid. Itu dia di sini sholat, jangan keluar dulu dari sholat, jangan membatalkan dulu sholatnya, hatta yasma'a sautan aurihan, sampai terdengar suara atau bau atau zat-zatnya itu ada gitu ya. Jadi kalau masih pluk gitu kayak gitu, jangan dibatalin dulu, lanjut sholat, yakinkan diri tetap fokus, aku gak kentut. Kecuali kalau tadi hatta yasma'u sautan, sampai kalian itu mendengar suaranya. Kalau kecuali udah tut gitu kan, Itu berarti itu udah batal karena udah ada buktinya. buktinya ya. Iya. Kalau misalnya cuma waktu habis rukuk atau sujud itu Enggak, jangan dibatalin dulu. Kalau nggak ada suaranya tapi ada baunya, tetap ngepes itu Mas. tetap masih batal seperti itu. Jadi ya ketika kita itu cuma dihadapkan dengan sebuah keraguan, pluk, jangan dibatalin dulu. Terus jangan terus pikiran kita itu jadi goyah, jadi ragu-ragu di dalam salat itu. Yakin aku belum batal, saya belum batal, seperti itu. Oh, jadi seperti itu ya Mas. Jadi ketika kita dihadapkan ke sesuatu yang sudah pasti tapi terus ada gangguan, lalu belum pasti, masih ragu. Masih ragu, berarti kita jangan ragu. Maksudnya jangan mengambil keputusan langsung yang lebih condong ke ragunya ini berarti. Ya, tetap ambil yang pastinya tadi. Ya, pasti seperti itu. Ya, jadi seperti itu. Nah, ada tambahan lagi Mas yang ingin disampaikan mungkin? Mungkin cukup dulu seperti ini. Mungkin seperti itu teman-teman dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.